Saudara, timnas Indonesia U17 tiba di Qatar pada Jumat waktu setempat untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Kedatangan Garuda Muda disambut meriah oleh para supporter di Bandara Doha. Coach Nova, welcome back to Doha. Selamat datang ya. Rombongan timnas Indonesia U17 dipimpin secara langsung oleh pelatih Nova Arianto. Kedatangan ini menjadi tahap akhir persiapan timnas Indonesia U17 sebelum tampil di grup H Piala Dunia U17. Garuda Muda akan bersaing dengan Brazil, Honduras, dan Zambia dalam babak penyisihan grup. Semoga sukses ya. Semoga sukses. Semoga sukses. Semoga sukses dari Garuda Qatar. Sebelumnya, saudara, skuad Garuda Muda menjalani 3 kali uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Uji coba pertama mempertemukan timnas Indonesia U17 dengan Paraguay. Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2. Pada pertandingan kedua, timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Pantai Gading. Laga berakhir imbang tanpa gol. Uji coba terakhir digelar melawan Panama pada Kamis waktu setempat. Dalam laga itu kedua tim bermain imbang 1-1. Dari Zambia kita bisa bertemu dengan Pantai Gading. Kalau kita berhadapan dengan Brasil kita bisa mencoba dengan Paraguay, dan termasuk terakhir Honduras kita bisa mencoba dengan Panama. Jadi saya lihat 3 lawan yang itu menjadi parameter kami bagaimana kita bisa melihat pemain bisa merasakan juga apa yang bisa kita persiapkan nanti di Piala. Skuad asuhan Nova Arianto tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November mendatang. Setelah itu Indonesia akan menghadapi Brazil pada 7 November 2025. Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan Honduras pada 10 November 2025. Baik, karena kita tidak tahu di sepak bola situasinya. Saya rasa sudah cukup. Bagaimana peluang Garuda Muda di Piala Dunia U17? Apakah serangkaian uji coba sudah cukup menjadi bekal menjalani kompetisi di dunia? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Dipo. Bungkus, bagaimana Anda melihat materi pemain yang disiapkan oleh timnas kita di Piala Dunia U17? Saya harus mengakui bahwa persiapan timnas U17 ini cukup bagus ya dibanding event sebelumnya. Ini timnas U17 persiapannya cukup bagus, termasuk 3 uji coba terakhir itu sangat bermanfaat ya. Karena 3 lawan yang dihadapi semua adalah karakter tim yang akan kita hadapi di fase grup nanti. Misalnya Paraguay itu adalah tipikal tim Amerika Latin yang mirip mainnya dengan Brasil. Kemudian yang Zambia itu kan tipikal mainnya Afrika, sama seperti Pantai Gading itu kan mirip dengan Zambia. Begitu juga dengan lawan terakhir Panama itu kan mirip Honduras. Jadi artinya secara persiapan ini sudah sangat baik. Coach Nova juga selama beberapa kali TC banyak menekankan pada aspek fisik, sesuatu yang memang sangat penting untuk menghadapi Piala Dunia. Karena lawan-lawan kita ini rata-rata nanti posturnya bagus-bagus ya, tidak hanya Brasil tapi juga Pantai Gading, Zambia itu kan kurang lebih sama ya, posturnya kuat, tinggi, besar. Dan itu pemain kita sudah mulai terbiasa karena memang sudah ditempa dengan pelatihan fisik yang bagus. Jadi ini persiapan yang cukup bagus, mudah-mudahan hasilnya pun bagus. Apakah kemudian Coach Nova ini akan menggunakan pola ataupun skema permainan, Bungkus, seperti yang digunakan oleh Sintayong? Ya, itu sangat bergantung kepada biasanya pelatih melihat kondisi lawan ya, kondisi pemain juga. Jadi kalau beberapa pertandingan terakhir kan Coach Nova memang sempat berinovasi bermain dengan formasi 3 ya. 3 di belakang, 3-4-3, tapi pernah juga bermain dengan formasi 4. Cuma memang kalau melihat materi pemain yang ada, yang paling cocok sebetulnya memang lebih ke 3 ya. Di belakang ada 3 pemain belakang dengan komandannya, ada Putu Panji, kemudian ada Baker, ada Gazani. Itu saya pikir formasi yang di beberapa uji coba cukup bagus hasilnya ya. Kebetulan kita juga punya pemain-pemain muda yang bagus untuk posisi wing ya. Ada Fabio Aska di kiri, kemudian juga di kanan ada Aizar Tanjung. Ini membuat Coach Nova ini punya banyak alternatif, tidak hanya dengan formasi yang bisa berubah-ubah, tapi juga susunan pemain juga sebetulnya bisa fleksibel. Oke, berbicara soal susunan pemain, saya catat ada kurang lebih 3 pemain naturalisasi ataupun keturunan yang kemudian dibawa. Ada kiper Mike Rajasa, ada back Matthew Baker, dan juga back Lucas Lee. Sejauh mana mereka dapat berkontribusi untuk kemudian betul-betul setidaknya mendongkrak mental pemain kita di Piala Dunia U17 nanti? Totalnya ada 4 sebetulnya ya. Ada 4 ya, oke. Tanjung juga ya.
Dan Ezar Tanjung ini mungkin yang paling berpeluang untuk menjadi pemain starter ya. Kalau lihat permainan dia di beberapa uji coba ini sangat baik di posisi sebagai wingback kanan. Kalau di penjaga gawang saya pikir Mike Rajasa mungkin akan menjadi alternatif. Begitu juga dengan Lucas Lee. Ini pemain-pemain yang kualitasnya cukup bagus sebagai pelapis. Mungkin yang betul-betul menjadi pilihan pertama Becker ya, yang biasa bermain di posisi back tengah kiri ataupun back kiri. Pemain-pemain ini saya pikir mampu memberi kontribusi yang cukup baik ya. Meskipun memang kita sebetulnya butuh lebih ya, tapi karena di usia 17 tahun ini ada persoalan administratif, jadi memang tidak semudah naturalisasi di level senior. Oke, yang menarik adalah PSSI juga menargetkan lolos dari penyisihan grup H Piala Dunia U17 2025. Lawannya ada Zambia, Honduras, bahkan Brazil, Bungkus. Sejauh mana peluang kita bisa lolos? Ya mungkin sebagai target ini cukup realistis ya, sebagai target ya. Kan targetnya bukan menjadi juara, artinya lolos fase grup itu masih realistis ya. Oke. Dan ini saya pikir meskipun berat, pemain harus berani memperjuangkan. Kita mungkin masih berat ya melawan Brasil, seperti terlihat waktu kita lawan Paraguay juga kan kita agak kesulitan. Tapi melawan Zambia tidak Zambia ini tidak mustahil kita bisa ya. Karena begitu juga melawan pertandingan terakhir lawan Honduras, kita masih bisa. Karena Zambia itu dibanding Pantai Gading, sebetulnya lebih kuat Pantai Gading. Kita lawan Pantai Gading bisa menahan imbang tanpa gol. Zambia itu waktu di kualifikasi zona Afrika, itu hanya di perempat final. Kalau Pantai Gading sampai semifinal. Artinya secara kualitas, Pantai Gading itu lebih kuat dibanding Zambia. Terbukti kita bisa ambil poin kan dari Pantai Gading. Nah, lawan Honduras di partai terakhir, mungkin kita bisa berkaca dari pertandingan lawan Panama di uji coba terakhir. Nah, mudah-mudahan pelajaran dari pertandingan lawan Panama bisa dipelajari oleh Coach Nova dan kawan-kawan untuk menemukan taktik yang tepat menghadapi tim dari Amerika Tengah Utara. Jadi peluang kita untuk lolos itu kalau kita bisa menang di pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir fase grup. Oke, bahwa Piala Dunia tidak hanya berbicara soal skill, tapi juga soal mental. Bagaimana kemudian timnas kita harus dapat mengatasi, dalam tanda kutip, nervous untuk kemudian dapat mengeluarkan seluruh potensinya di laga nanti? Itulah pentingnya uji coba ya. Makanya saya mengapresiasi 3 uji coba terakhir yang menurut saya ini sangat baik ya. Kualitas lawan-lawan yang dihadapi sangat baik. Paraguay itu tim yang berkualitas. Begitu juga dengan Pantai Gading. Jadi keberanian pelatih mengagendakan uji coba melawan tim seperti itu harus diapresiasi sebagai keinginan untuk mengasah mental pemain juga, bukan sekedar untuk mempelajari gaya permainan lawan. Jadi pilihannya sangat positif uji coba terakhir yang 3 pertandingan terakhir ini. Oke, artinya menurut Bungkus tadi, poin kita ini sangat berpeluang didulang pada saat melawan Zambia dan Honduras. Apakah artinya kita harus bermain ofensif? Oh, itu salah satu alternatif ya. Menang itu tidak berarti harus bermain menyerang ya. Menang itu tidak berarti harus bermain dengan katakanlah 3 penyerang atau 4 penyerang. Tapi strategi keseluruhan itu nanti yang akan menentukan. Dan jangan lupa kita juga nanti kan harus melihat perkembangan dari pertandingan ke pertandingan. Ini saya pikir kita harus tunggu sampai situasinya lebih jelas. Karena terlalu dini untuk mengatakan bagaimana taktik menghadapi Brasil, bagaimana taktik menghadapi Honduras, masih terlalu dini. Oke, artinya mungkin lebih baik bermain pragmatis dan juga realistis, Bungkus. Mempertahankan konsep yang sudah disiapkan sejak awal tim ini dibentuk ya, itu yang paling penting. Coach Nova kan dari awal membentuk tim ini dengan penekanan pada kualitas fisik yang kuat, pressing yang kuat, dan penyerangan cepat melalui 2 sisi sayap. Nah itu saya pikir harus dipertahankan karena itu yang kita sudah siapkan selama kurang lebih persiapan 1,5 tahun ini ya. Jadi jangan berubah di tengah jalan, harus fokus apa yang sudah disiapkan itu kita terjemahkan dengan baik di lapangan secara maksimal. Oke, fokus menjadi kunci agar pemain kita bisa tampil all out di Piala Dunia U17 2025. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, banjir di kawasan Pantura, Kaligawe, Semarang masih belum surut. Polisi meminta mobil kecil tak melintasi kawasan tersebut.